Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sonia Saada dengan NIM 9622190075 kelas 1 PK3. Di sini saya akan menjelaskan tabel rasio keuangan dan membandingkan dengan perusahaan lainnya di bidang properti. Di sini saya menggunakan perusahaan JReal Property Tbk dengan kode perusahaan JRPT. Sebelum saya menjelaskan tabel rasio keuangan dan membandingkan dengan perusahaan lainnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu total laba perusahaan JReal Property pada tahun 2019 sebesar 1.333.205.288.000. Harga saham tahun 2019 sebesar Rp24. Harga saham tahun 2018 sebesar Rp26. Menjelaskan return on equity atau ROE merupakan alat pengukur kinerja keuangan yang mengukur bagaimana manajemen menggunakan aset-aset yang dimilikinya untuk menciptakan keuntungan bagi pemegang saham. Apabila return on equity atau ROE memiliki rasio lebih dari 10%, merupakan perusahaan yang cukup bagus. Dan apabila return on equity atau ROE kurang dari 10%, berarti perusahaan tersebut kurang efisien dalam mengelola biaya. Rumus dari return on equity sama dengan net income atau laba bersih atau laba berjalan dibagi total equity. Net income pada perusahaan JReal Property sebesar Rp1.305.205.288.000 dibagi dengan total equity. Total equity pada tahun 2019 dan tahun 2018 dijumlahkan terlebih dahulu lalu dibagi dua. Total equity bisa kita lihat pada gambar di atas yang saya garis merahi, merupakan jumlah ekuitas pada tahun 2019 dan pada tahun 2018. Setelah mendapatkan hasilnya, lalu kita kali dengan 100, dan jumlah return on equity pada JReal Property sebesar 14,65%. Saya akan menjelaskan debit to equity ratio atau DER. Debit to equity ratio merupakan rasio pengukuran kinerja perusahaan yang membandingkan liabilitas dengan ekuitas perusahaan. Jadi kita bisa melihat seberapa banyakkah hutang perusahaan tersebut. Jika memiliki debit to equity ratio atau DER yang cukup tinggi, berarti perusahaan tersebut banyak menggunakan hutang dalam kegiatan operasionalnya, entah membeli mesin atau peralatan lainnya. Semakin rendah presentasi debit to equity ratio, maka semakin bagus perusahaan tersebut, karena perusahaan sedikit menggunakan hutang dalam operasional perusahaannya. Jika lebih dari 1, maka kita harus mempertimbangkan untuk menaruh investasi di perusahaan tersebut. Rumus dari debit to equity ratio atau DER sama dengan short term ditambah long term liability dibagi total equity. Bisa dilihat dari laporan keuangan JReal Property yang saya garis merahi. Saya sudah mendapatkan jumlah liabilitas pada tahun 2019 sebesar Rp3.762.437.186.000, lalu dibagi dengan total equity sebesar Rp7.047.923.301.000. Debit to equity ratio pada perusahaan JReal Property sebesar 0,5 kali atau 53,38%. Akan menjelaskan dividen yield. Dividen yield merupakan presentasi tingkat keuntungan per saham atau return yang diterima. Apabila dividen yield memiliki rasio di atas 3%, maka perusahaan tersebut bagus kita taruh investasi. Karena semakin tinggi dividen yield, maka perusahaan itu semakin besar dalam membagikan dividen. Bisa kita lihat di sini, rumus dari dividen yield sama dengan dividen per shares atau DPS dibagi dengan market price. Saya mendapatkan dividen per shares pada aplikasi RTI Bisnis dan bisa dilihat pada perusahaan JReal Property pada tanggal 17 bulan 6 2019 memiliki dividen per share sebesar 24. Dan market price pada perusahaan JReal Property memiliki
market price sebesar 570. Mengapa saya memakai pada tanggal 17 bulan 6 2019? Karena tanggal pada market price dan DPS harus sesuai, harus sama, yaitu pada tanggal 17 bulan 6 2019. Dan saya mendapatkan hasilnya 0,0421 dikali 100 sama dengan 4,21%. 4,21% merupakan dividen yield dari perusahaan J Real Property atau dengan kode saham JRPT. Saya akan menjelaskan tabel rasio keuangan dan perbandingan dengan perusahaan lain di bidang properti. Di sini saya menggunakan 4 perusahaan, yaitu perusahaan J Real Property dengan kode perusahaan JRPT, perusahaan Metropolitan Land dengan kode perusahaan MTLA, perusahaan Ciputra Development dengan kode perusahaan CTRA, perusahaan Buana Tala Indah Permai dengan kode perusahaan BIPP. Nanti di sini kita bakal melihat perusahaan manakah yang terbaik dan perusahaan manakah yang terburuk. Bisa kita lihat dari dividend yield dan ROE-nya atau return on equity-nya. Apabila ROE di atas 10% atau semakin tinggi, maka semakin bagus perusahaan tersebut dalam mengelola keuangan. Dan dividen yield di atas 3% atau semakin tinggi, maka semakin bagus perusahaan tersebut dalam mengelola keuangan. Apabila di bawah 3%, berarti kurang efisien dalam mengelola perusahaannya. Bisa kita lihat di sini dividen yield pada perusahaan Buana Tala Indah Permai atau dengan kode perusahaan BIPP tidak membagikan dividen yield karena bisa kita lihat DER atau dividend equity rasionya di atas 1,36, sangat tinggi sekali, dan bisa dibilang perusahaan Buana Tala Indah Permai memiliki banyak hutang dalam melakukan operasional perusahaan. Dan kita lihat pada debit equity rasio perusahaan lainnya, yaitu pada J Real Property memiliki DER sebesar 0,5 kali, lebih kecil dibanding 3 perusahaan lainnya. Maka semakin bagus karena perusahaan tersebut memiliki hutang lebih kecil dibanding perusahaan lain. Jadi perusahaan J Real Property lah yang bagus dibanding ketiga perusahaan tersebut. Karena J Real Property memiliki dua keunggulan, yaitu dividend yield yang tinggi dan ROE yang tinggi atau return on equity yang tinggi. Perusahaan Metropolitan Land dengan kode perusahaan MTLA karena dividend yield-nya 2,50 dan ROE-nya 13,61 lebih besar dibanding perusahaan Ciputra Development, sehingga perusahaan Metropolitan Land dan kode perusahaan MTLA memiliki urutan yang kedua. Dan urutan yang ketiga yaitu Ciputra Development dengan kode perusahaan CTRA. Karena dividen yield-nya lebih besar dan ROE-nya juga lebih besar dibanding Buana Tala Indah Permai BIPP. Sehingga perusahaan Ciputra Development lah memiliki kedudukan yang ketiga. Ingin menentukan investasi, maka lebih baik memilih perusahaan J Real Property atau JRPT. Karena perusahaan tersebut memiliki dua keunggulan, yaitu return on equity dan dividend yield yang tinggi. Jika diurutkan berdasarkan perusahaan di bidang properti yang manakah yang lebih baik, maka urutan pertama yaitu J Real Property dengan kode perusahaan JRPT, urutan kedua yaitu Metropolitan Land atau kode perusahaannya MTLA, yang ketiga yaitu perusahaan Ciputra Development dengan kode perusahaan CITRA, dan keempat perusahaan Buana Tala Indah Permai dengan kode perusahaan BIPP. Dan apabila perusahaan J Real Property masih memiliki harga saham yang tinggi, maka kita bisa melakukan investasi di perusahaan Metropolitan Land atau dengan kode perusahaan MTLA. Tapi lebih baik jika kita melakukan investasi di perusahaan J Real Property.
penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.